Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, sore hari ini kita bisa saling menyapa dalam program Magnet Rezeki for Family. Alhamdulillah sudah hadir dari beberapa daerah ya. Mohon izin nih sahabat-sahabat surgaku, pada sore hari ini tidak tepat sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Ada beberapa yang harus dipersiapkan ya oleh Bunda, sehingga baru bisa menyapa nih sahabat-sahabat surga dalam keadaan bahagia tentunya. Ya, Bunda Ucu doakan semoga sahabat-sahabat surga yang ada di online ini ya insya Allah semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dimuliakan, semakin berlimpah rezekinya, keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dan insya Allah kumpul kembali kita di jannahnya Allah, yaitu di surga yang abadi. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Bunda ingin menyapa dulu sahabat-sahabat surgaku. Alhamdulillah sudah hadir dari Kaltara, Masya Allah ya, bersyukur bisa menyapa Ibu Nur Hayati dari Kaltara ya. Kemudian dari Grobogan. Grobogan mana nih ya? Grobogan. Nah, Bunda belum tahu nih daerah mana yang siap belajar. Ibu Asi Grobogan, Masya Allah. Dari Cibinong Bogor, Ibu Ratna Dewi, Masya Allah tetangga ya. Kita sama-sama tinggal di Bogor, kota rezeki ya, karena sering datang hujan. Hujan itu rezeki ya insya Allah. Kemudian dari mana lagi nih, dari Jakarta. Gimana Jakarta, aman ya? Masya Allah aman Jakarta. Ini dari hadir ya dari Jakarta, Masya Allah, Alhamdulillah, Ibu Rus SR, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Pekalongan, waduh, Alhamdulillah bisa saling menyapa ya. Hadir siap menimba ilmu, Insya Allah kita sama-sama sharing ya. Kira-kira apa nih materi yang akan disampaikan pada sharing sore hari ini di Majlis MR for Family. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat Bunda Ucu, sahabat surgaku, insya Allah hari ini ya tema yang akan disampaikan kira-kira ada yang tahu temanya apa? Coba, ayo temanya apa? Silahkan diketik ya di komen. Yang dari Bandung mungkin ada yang tahu ya, dari Worowali, ayo Ibu Nita dari Kalbar juga ya, Ibu Eti Suhaiti dari Bogor ya. Kira-kira ada yang tahu materi hari ini temanya apa ya? Ayo, kira-kira ada yang tahu? Silahkan. Oh, Masya Allah, ada yang sudah jawab ya. Bu Yuni, jawabannya sentuhan cinta suami dan istri. Masya Allah. Ada lagi yang menyampaikan di sini komunikasi cinta dengan suami. Nah, terus kira-kira apa lagi? Ada lagi komunikasi cinta suami istri, Masya Allah, iya, komunikasi cinta suami istri ya, sentuhan cinta suami istri. Wah, Alhamdulillah ya. Baik, sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan sama-sama sharing bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan penuh cinta antara suami dan istri ya. Komunikasi cinta suami dan istri. Ya, hari ini Bunda mendapatkan amanah untuk sharing terkait dengan seperti apa sih materi yang hari ini akan kita sama-sama gali. Kalau kita lihat di di PowerPoint, ada di sebelah itu sosok seorang ibu, seorang wanita yang sedang hamil ya, yang sedang mengandung. Semakin lama semakin besar, semakin lelah tentunya. Tapi bagaimana cinta seorang ibu kepada buah hati tercinta? Coba di sini yang sudah pernah merasakan hamil, punya buah hati, kemudian merasakan apakah ada rasa kesal, ada rasa tidak nyaman,
Atau gimana? Coba silahkan. Ayo. Gimana nih yang sudah pernah merasakan mengandung buah hatinya? Kalau Bunda Ucu pernah merasakan mengandung dengan anak dikaruniai oleh Allah tuh anak kembar. Masya Allah, itu besarnya luar biasa. Bunda Ucu tidak tinggi ya. Kalau orang-orang tuh sukanya seneng semampai bilangnya ya, semeter nggak sampai gitu. Nah ternyata Allah itu memberikan karunia amanah berupa buah hati kembar. Kalau dipikir logika nih sahabat-sahabat semua, sahabat surgaku, wah kecil, hamil kembar, ya itu pasti wah ngelihatnya nggak nyaman. Dan memang itu kenyataan realita yang dilihat oleh banyak orang. Sampai-sampai ya sahabat-sahabat semua, ini luar biasa. Ada orang tua murid ya, ada sahabat akrab, ada keluarga yang menyampaikan, waduh katanya, cu itu hamil besar banget gitu, kamu mau bangun aja nggak bisa gitu ya karena keberatan gitu. Nah tapi Bunda Ucu yang sedang berbahagia diamanahi di dalam rahimnya itu dua janin ya kembar, itu rasanya bahagia penuh dengan cinta gitu ya. Ternyata saya yang menjalaninya biasa-biasa aja, orang yang melihatnya gimana kepayahan gitu ya. Wah di sini nih ada Bunda Gina, alhamdulillah sudah diizinkan hamil 10 kali, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. 10 kali rasanya, Masya Allah, ajaib, biiznillah ya. Insya Allah ya 10-10-nya ada ya. Gimana nih 10-10-nya ada ya, Insya Allah. Waduh luar biasa. Bunda Ucu 5 ya. Nah kalau yang 10 itu pasti lebih bahagia. Baik, next Mas Farhat ya. Nah itu kita mengilustrasikan dulu. Insya Allah hari ini ya bagaimana materi tadi komunikasi suami dan istri dengan penuh cinta ya, komunikasi cinta suami istri itu dibulak-balik tetap kata cinta itu menjadi perekat gitu ya, menjadi penguat. Nah sekarang yang pertama kita akan coba makna cinta dulu ya, kemudian yang kedua kita akan melihat tanda-tandanya gitu ya, tanda-tandanya orang cinta itu pada pasangan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, komunikasi seorang istri dengan memahami ya. Nah, oke kita bahas yang berikutnya ya, silahkan. Makna cinta, love ya. Apa kira-kira menurut sahabat-sahabat surgaku yang hadir pada sore hari ini? Apa sih makna cinta? Silahkan, ayo. Boleh komen dulu. Makna cinta, silahkan yang udah hadir 77, boleh komen semuanya 77 ya. Sini masih ada yang mengatakan alhamdulillah 3 kali sesar tanpa pernah kontraksi. Wah tetap orang-orang MR selalu didahului rasa kesyukuran ya. Alhamdulillah mau sesar, mau melahirkan normal, semuanya disyukuri. Alhamdulillah karena ada apa? Ada cinta. Nah sekarang coba Bunda Ucu mau tanya, ayo apa sih menurut sahabat-sahabat surgaku, menurut Bapak Ibu yang hadir di online ini makna dari cinta? Ayo silahkan ya, silahkan diketik makna dari cinta. Ayo coba apa nih? Nah ayo Bunda mau tahu makna dari cinta. Kita kira-kira taunya cinta aja gitu ya. Apa sih menurut Bapak dan Ibu? Saling memahami, Masya Allah ya kata Zakia Aminuddin. Saling membutuhkan. Oh ada lagi menurut Bunda Peti itu pengabdian Bunda ya. Kemudian cinta pengorbanan, makna cinta merasakan bahagia di kala bersama. Jadi kalau nggak bersama nggak cinta. Cinta juga ya. Iya. Nah, kasih sayang kata Bu Kikin ya, kata Bu Endang saling merasakan bahagia, saling pengertian satu sama lain. Wah, Masya Allah. Kemudian Melvinas itu dari Cikarang apa nih? Melengkapi penuh kasih kata Bu Ratna Dewi. Masya Allah. Ternyata ada yang mengatakan pengorbanan, pengabdian. Bu Eti ya, saling menyayangi. Wah, Masya Allah pengorbanan. Nah,
Kalau memang demikian makna cinta, kita lihat sekarang ya. Ternyata kita melihat, sudahkah kita memahami, mencintai, berkorban ya dengan pasangan kita. Kalau kita betul-betul mencintai. Kita lihat dulu sekarang. Cinta pada keindahan. Nah, cinta pada keindahan ini sebagai ilustrasi atau analogi ya kepada perhiasan. Gimana nih kita cinta sama perhiasan? Wah, kayaknya kalau lihat perhiasan, lihat MR Gold, lihat dinar gitu ya, itu rasanya tuh mencintai ya. Kemudian kita betul-betul ingin memiliki, ingin menjaganya, ingin menambah kembali karena kita udah paham gitu ya. Dengan kita investasi di emas ya, insya Allah itu akan memudahkan kita jika kita membutuhkannya kembali untuk ya kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kita lihat keindahan rumah. Wah, itu kita mulai cinta tuh dengan keindahan rumah rapi ya, rumah bersih, kemudian rumah megah, rumah mewah ya, kemudian di dalamnya itu penuh dengan ketenangan, kedamaian, penuh dengan cinta. Wah, itu bagaikan surga sebelum surga yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat lagi next ya, Kak Farhat. Nah, sekarang kita lihat cinta kita. Kalau kita bicara cinta, kita bayangkan tadi di awal. Bagaimana seorang ibu ya, seorang umi kita yang pernah merasakan, bahkan tadi ada yang sudah sampai 10 kali ya, 10 kali melahirkan buah hatinya, mengandung ya, kemudian melahirkan buah hatinya. Itu penuh dengan cinta, pengorbanan, kemudian penuh bahagia. Nah, sekarang yuk kita ukur kira-kira sudah sejauh mana ya pengorbanan kita kalau kita memang cinta kepada pasangan kita. Sudahkah kita merasakan bahagia bersama pasangan kita? Sudahkah kita berkorban untuk kebahagiaan bersama di rumah tangga, pengorbanan kepada suami kita atau pasangan suami kepada istrinya? Kira-kira berapa itu nilainya? Berapa itu kadarnya cinta kita? Sudahkah kita cinta kepada anak sebagaimana orang tua kita mencintai anak-anaknya, sebagaimana kita mencintai anak kita? Sudah sejauh mana? Ya, ukur lagi kalau tadi katanya pengorbanan. Sudahkah kita berkorban untuk anak-anak kita? Kemudian apalagi ya yang terkait dengan pengertian. Sudahkah kita pengertian kepada anak-anak kita? Kadang-kadang nih sahabat-sahabat surgaku, kita sebagai orang tua justru ya kurang pengertian kepada anak. Anak yang diminta untuk mengerti kita. Padahal seharusnya kita yang mengerti anak-anak kita. Bukan anak kita yang mengerti kita karena mereka belum mengalami fase menjadi orang tua. Tapi orang tua tentu sudah pernah menjadi anak-anak. Nah, hal ini yang harus kita pertanyakan lagi ke dalam. Sudahkah kita cinta ya dengan mengkomunikasikan kata bahagia? Kita bahagia punya buah hati. Sudahkah kita ungkapkan setiap hari kepada anak-anak? Kadang-kadang anak tuh bingung. Ibu tuh bahagia enggak sih dengan adanya aku? Istriku bahagia enggak sih dengan adanya saya sebagai pasangannya? Atau sebaliknya, saya bahagia tidak ya memiliki pasangan yang sekarang ditakdirkan Allah untuk mendampingi ya di perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Itu perlu dipertanyakan. Kalau kita merasa bosan, merasa jenuh, merasa hal-hal yang tidak menghadirkan bahagia, nah cinta itu perlu ditinjau kembali. Perlu dikomunikasikan lagi. Karena ini berarti ciri-ciri tanda-tanda kita sudah mulai tidak cinta gitu. Kalau tadi kan kata Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, ya rasa nyaman di hati, kata Pak
Pak Mirdan ya. Nah, kemudian saling memberi gitu. Nah, kalau cinta betul saling memberi tanpa seperti orang tua kita, tanpa membutuhkan kita memberi kembali ya. Pokoknya memberi, give, give, give. Memberi, memberi, memberi. Ya, tidak membutuhkan kita untuk apa? Untuk kembali. Makanya ada lagu yang sangat luar biasa, kasih ibu kepada beta. Nah itu kan luar biasa ya, hanya memberi tak harap kembali. Wah itu kata-kata yang sangat jelek, yang sangat dalam, yang betul-betul termaknai kata cinta itu di dalam lagu kasih ibu tadi. Nah sahabat-sahabat semua, yuk next lagi Mas Farhad. Kalau ternyata cinta kita kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, itu kita pahami, kita hadirkan cinta kita yang paling utama itu tentu semuanya karena Allah. Ya. Ya, sekarang saya mengerti dengan anak saya. Sekarang saya yang harus mengerti untuk anak-anak saya setelah ikut MR. Yes, betul sekali ya. Betul sekali Bu Nita ya. Sahabat-sahabat surgaku ya, Bu Surtina ya. Dengan ilmu MR ini luar biasa ya. Kita sekarang paham semua cinta kita karena Allah ya. Karena Allah. Karena kalau kita cintanya hanya berbentuk fisik kepada makhluk gitu, maka akan ada apa? Ada lelahnya. Ya, akan lelah, akan capek kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Akhirnya kita lelah, setelah lelah kita nanti apa? Mengeluh. Setelah mengeluh akhirnya apa? Menuntut. Udah menuntut bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ya kita akan keluar bisikan-bisikan dari iblis. Akhirnya pecahlah rumah tangga kita, komunikasi tidak terjalin dengan penuh cinta tadi. Nah, cinta yang paling utama kita yaitu cinta kepada Allah, karena Nabi kita, ya, insya Allah semuanya akan menjadi bahagia. Semua karena ibadah, cinta kepada suami, pasangan, ya, suami kepada istri, itu semua karena ibadah. Kemudian cinta kepada anak, semua karena Allah. Cinta kepada orang tua, semua karena Allah. Cinta kepada guru, semua karena Allah. Ya, sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua dilakukan, perjuangan dilakukan, berdakwah yang beliau lakukan itu semata-mata karena cintanya kepada Allah. Nah, ya kalau sudah seperti ini, yuk kita lihat lagi ya. Udah clear ya, cinta kita itu yang paling utama adalah kepada Allah. Sekarang kita lihat. Cinta suami istri dalam rangka cinta pada Allah dan Rasulnya itu akan terbangun saling memahami, saling mengerti, ya, satu sama lain, karena kita dilahirkan itu berbeda. Karakter istri kita berbeda, sudah diasuh dengan pola asuh yang berbeda dengan kita tentunya. Kalau suami yang mengerti kepada istri, maka mengkomunikasikannya pun akan melihat latar belakang dari pasangannya, ya, melihat latar belakang dari pasangannya. Tidak serta-merta, Allah kamu mah gak usah tahu gitu ya, Allah kamu mah gak ngerti, Allah kamu mah gak paham. Tidak bisa seperti itu. Ya, tentu kita harus memahami ya pasangan kita. Karena sekali lagi, untuk menyatukan cinta itu ya semata-mata kita utamakan cinta kita kepada Allah ya, sehingga kita akan dimudahkan untuk memahami mengerti pasangan kita ya. Next, sekarang Mas Farhad ya, kita lihat lagi ya. Sekarang kita tanda cinta kita pada pasangan. Ya, ini sebagai ilustrasi aja. Ilustrasi kita sematkan ya di dalam gambar ini ya, di dalam player ini, PowerPoint ini ada ikatan yang kita sematkan berupa cincin di jari manis gitu ya. Supaya apa? Kita itu saling menyatukan satu sama lain. Ya, mesti tentunya
kita tidak akan pernah sebisa sama ya, tapi kita akan menyamakan kebiasaan-kebiasaan dengan saling mengerti satu sama lainnya ya. Nah, seperti itu, nggak mungkin sama, tapi bagaimana memahami ya, sehingga itulah tanda cinta kita pada pasangan kita. Nah, kita lihat sekarang, next lagi Mas Farhat. Cinta tandanya yang pertama adalah ya, senang memiliki waktu bersama ya, namun tetap menghargai waktu pribadi ya, pribadi pasangan. Kalau seumpamanya kita sedang bersama ya, saling memiliki waktu bersama. Nah, suami sedang sibuk dengan urusan kantor, kemudian kita sibuk dengan urusan di rumah. Kita cari waktu untuk memiliki waktu bersama-sama supaya tumbuh kembali cinta kita kepada pasangan kita. Nah, kemudian kita tetap menghargai juga, menghargai siapa? Waktunya pasangan kita, waktu pribadinya. Suami mungkin ada kalanya dia pengen nonton bola, kita hargai. Jangan sampai kita marah-marahi. Gimana sih bola terus? Nah, hargai hobinya, karena bisa jadi ya, senangnya suami dengan bola itu sudah sekian lama sejak suami kita, pasangan kita itu dibesarkan oleh keluarganya. Ya mungkin pasangan kita nih, suami kita dikursusin main bola ya, kemudian dia punya klub bola, akhirnya dia suka bermain bola, setelah berumah tangga juga suka banget gitu ya melihat tayangan bola atau bahkan bermain bola. Biarkan ya, suami memiliki apa? Memiliki waktunya sendiri. Ya kalau memang kita bisa menemani, kita tawarkan ya, mau nggak ditemani gitu. Nah kita masuk lagi nanti jadi waktu bersama lagi. Tapi kalau kata suami, enggak dulu deh mom, enggak dulu deh ya yang, enggak dulu deh cinta gitu ya. Aku mau sendiri sama teman-teman aku. Ya kita jangan marah, jangan emosi ya. Kemudian begitupun suami, kalau istrinya ingin punya waktu sendiri gitu ya, dia ke salon, dia shopping, seumpamanya dia pergi dengan teman-temannya ya, itu suami juga harus kasih ridho gitu. Istri harus minta ridhonya kepada siapa? Kepada suami, dan beritahu kemana aja perginya gitu, bersama siapa. Nah dengan seperti itu semuanya akan saling terjaga. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati pendapat satu sama lainnya. Nah itu tanda cinta pada pasangan. Nah sekarang kalau kita berbeda pendapat, kita hargai dulu ya. Kita hargai, kita hormati, jangan sampai kita langsung apa? Langsung membuat keputusan karena kita tidak menghargai. Contoh, suami kita melihat ya, sang suami melihat ada tantenya, ada saudaranya pulang dari pasar. Suami kita sedang di kendaraan, di motor ya. Kemudian menawarkan tuh ke saudaranya, yuk dibonceng gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita melihat, nah kita jangan langsung curiga, kita langsung berprasangka tidak positif. Usahakan kita tetap positif terlebih dahulu ya. Kita hargai dulu suami kita ya, kemudian menghormati juga suami kita minta penjelasan gitu. Tadi siapa gitu kan? Oh, ternyata ya masih keluarga, karena tidak terlihat pakai helm ya, akhirnya kita bisa apa? Menghargai gitu, menghargai pasangan kita. Tapi kalau kita langsung temperamen, yang terjadi apa? Ya tidak ada cinta di sana ya, pertengkaran, akhirnya tidak mudah untuk dilerai ya, suami capek, lelah, yang terjadi apa? Ya terjadilah di rumah tangga itu tidak nyaman ya. Kemudian menemani pasangan meskipun itu hal yang sangat membosankan. Nah itu ya, pasangan kita pengen ditemani, sini bu temani, ya dia di depan laptop terus ngerjain sesuatu, kita udah ya tidak nyaman gitu ya. Ya kita buatlah ya, supaya
kita nyaman, suami juga nyaman. Nah, itu karena nanti ada bahasa kasih komunikasi ya pasangan kita. Bisa jadi bahasa kasihnya pasangan kita ini quality time gitu ya. Dia pengen ditemani terus saat dia membutuhkan. Nah, kita yang harus paham, yang harus mengerti, maka kita pijat suami kita ya, kita elus-elus gitu ya. Kemudian kita manja-manja gitu. Nah, di sini ada nih ya. Yang ketiganya, tadi keempat ya. Oh, ketiga. Sekarang boleh ketiga dulu ya. Untuk posisi sebagai istri di depan suami, cobalah menjadi manja saat bersamanya. Tuh ya, nyambung dengan yang empat. Kita manja-manja gitu, lendotan. Pokoknya membelai gitu ya, mengusap bagian kepalanya. Nah, suami juga bisa seperti itu. Insya Allah ya. Itu kalau suami sering ditemani, dia tidak butuh lagi ditemani oleh yang lain, wanita lain. Tapi yang dia butuhkan adalah ya pasangannya, ya pasangan sahnya ya. Jadi kitanya yang harus memahami ya. Berikutnya lagi, Mas Farhat, silahkan ya. Kita lihat, ternyata komunikasi yang sangat luar biasa ya, dengan adanya cinta, dengan adanya waktu bersama ya, menghargai pasangan kita dengan waktu pribadinya, itu akan terasa rumah tangga kita ini semakin tenang, semakin bahagia, semakin penuh cinta gitu ya. Nah, berikutnya lagi saling menghargai tadi. Kita penjelaskan yang keduanya, penjelasan yang keduanya Mas Farhat ya. Nih, yang keduanya silakan dilihat. Nah, perhatikan nih, saling menghargai, menghormati pendapat satu sama lainnya. Nah, kadang-kadang kita egois ya. Kita punya hawa nafsu ya, inginnya kita menang sendiri ya. Silakan ditulis nih ya, tanda-tanda kita saling mencintai, komunikasi kita itu saling menghargai dan menghormati pendapat satu sama lainnya ya. Kita serap dulu, kita saring, kemudian kita komunikasikan lagi dengan penuh cinta kepada pasangan kita. Kita tanya kalau kita tidak memahaminya. Maksudnya apa sih ayah? Ayah bicara seperti itu, bunda belum paham. Ya, coba dong bunda kasih paham. Karena bisa jadi yang dimaksud ayah dengan yang dimaksud bunda itu tidak sama. Boleh ayah jelaskan lagi? Nah, nanti suami akan bilang, emang gak ngertinya di mana sih bun? Gitu. Ya yang tadi disampaikan ayah, bunda gak ngerti gitu. Coba bisa gak kita sama-sama duduk ya, kemudian ayah sampaikan lagi. Nah, kita jadi saling menghargai ya, menghormati. Siap ya? Kalau suami punya pendapat, yuk kita hargai dulu. Kemudian kita samakan supaya nanti satu sama lainnya saling menghargai, menghormati. Ya. Berikutnya lagi yang ketiga. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, itu manja ya, manja-manja. Nah, kapan nih saat menjadi istri manja saat bersama suami, suami manja saat bersama istri. Nah, kalau ini sharing aja ya, kalau pengalaman ya, bunda sama ayah suka manja-manja kalau lagi ayah bawa kendaraan. Nah, gitu. Saya suka belai-belai kepalanya, pundaknya gitu ya. Suka manja-manja, ayah ya kayak gitu. Jadi ternyata ini bagian dari komunikasi yang menumbuhkan cinta gitu. Nah, suami juga gitu. Jangan sampai segala sesuatu semua bisa dilakukan suami gitu. Ya memang sih suami bisa melakukannya. Tapi cobalah sewaktu-waktu manja kepada istrinya. Bun bukain dong gitu ya. Sama bunda juga kalau lagi di jalan aku suka gitu ya. Ayah bukain gitu. Maksudnya makanannya, minumannya gitu kan minta dibukain. Kalau saat kita bergantian bawa kendaraan ya gitu. Kalau ayahnya lagi udah capek, boleh enggak gitu gantian sama bunda gitu. Nanti pas kita lagi nyetir, lagi bawa kendaraan, kita manja-manja. Ayah, bukain. Bunda kan nggak bisa nih lagi nyetir. Nah, nanti
kita manja-manja lagi dengan cara-cara yang memang sudah kita persiapkan. Nah, itu akan terus menimbulkan rasa kangen bersama di selama perjalanan gitu. Nah, kalau dengan yang lain kan mungkin biasa-biasa aja. Tapi kalau dengan pasangan, nah itu harus luar biasa tentunya ya. Buatlah manja setiap waktu bersama dengan pasangan kita. Nah, di setiap harinya, maksudnya setiap harinya itu ada waktu kita bermanja-manja. Ayah, sini gitu. Makanya Bunda suka suka ada nih temen di Anet Rezeki di CTMR nih ya, itu suka ngeledekin Bunda gitu ya. Ayah gitu ya, karena memang Bunda sengaja sedang mempraktekkan ilmu ya bagaimana kita berkomunikasi manja kepada pasangan kita gitu. Kelihatannya lebay gitu ya, tapi ya memang seperti itulah kebutuhan. Apalagi semakin kita tidak muda gitu ya, semakin tua, aduh jangan bilang tua ya semakin tidak muda. Nah disitulah ya kebutuhan dimanja kembali. Apalagi pasangan kita sudah tidak ada orang tua, jauh dari keluarga. Siapa lagi yang mau memanjakan kalau bukan pasangannya? Begitu juga kita. Ya seperti Bunda sudah tidak ada orang tua, keluarga juga tidak dekat seumpamanya. Ya pasangan kita yang harus memanjakan kita ya. Nah, berikutnya lagi yang keempat, silakan Mas Farhat ya kita lihat ya. Menemani pasangan meskipun itu hal yang sangat membosankan. Nemenin nonton, nemenin baca koran, ya baca WA, baca lihat-lihat scroll-scroll FB, ya TikTok gitu, apalagi itu ya banyak hal, baca berita gitu ya. Nah itu ya mau tidak mau ya kita harus temani. Kalau suami bicara politik kita imbangi. Makanya kita baca-baca tuh ya terkait dengan politik. Kalau suami sedang bicara terkait dengan pekerjaannya, dia senang sekali sebagai trainer, seumpamanya dia bicara, senang sekali Bu, banyak sekali yang minta foto sama ayah. Nah istri jangan marah, resiko. Kalau suaminya trainer gitu ya, resiko ditarik sana, ditarik sini gitu ya, untuk minta difoto oleh siapa? Oleh audiensnya gitu. Ya kita temani dia bicara walaupun gimana gitu ya. Ini kok dia semangat amat sih, menggebu-gebu gitu ya. Bu Yuni Sri Rahayu jangan bilang tua bilangnya apa tuh? Ya tidak mudah gitu kan. Kita udah belajar apa disiplin kata ya. Nah jadi seperti itu. Oke yang kelimanya Mas Farhat ya. Tadi keempat udah selesai. Nah ini cara sentuhan komunikasi seorang ibu dengan memahami. Nah akhirnya kita tahu. Kita pahami ibu itu memberikan sentuhan tuh luar biasa kepada kita. Betul nggak? Ya ibu tuh betul-betul memahami bagaimana 10 anak dengan karakter yang berbeda. Nah, kita sebagai seorang pasangan ya, baik itu suami atau istri, yuk kita lihat bagaimana ibu kita memberikan sentuhan dengan cara dia memahami karakter yang berbeda dari buah hati tercintanya. Nah, apalagi kita ya hanya memahami pasangan. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ayo kita pahami sekarang. Silahkan Mas Farhat selanjutnya. Yang pertama, suami kita, istrinya Bapak yang hadir di sini pasti punya budaya yang berbeda, betul? Punya urutan kelahiran yang berbeda juga. Punya latar belakang pendidikan juga yang berbeda dan kepribadian yang berbeda. Budaya Sunda dengan budaya Jawa, dengan budaya Batak, dengan budaya Padang itu berbeda. Makanya kita harus memahami ya budaya dari masing-masing pasangan supaya kita dimengerti. Kemudian urutan kelahiran nih ya. Urutan kelahiran nih, coba bayangkan nih Bu Vina nih ya. Urutan kelahiran. Bu Vina di sini dari Bogor ya. Bu Vina urutan kelahirannya anak keberapa?
Nah, biasanya kalau anak pertama itu betul-betul biasa menjadi pemimpin. Betul nggak? Betul ya, karena dia sudah terbiasa untuk mandiri. Nah, kalau ternyata pasangannya urutan kelahirannya bungsu. Bungsu itu anak bontot, manja, pengen dilayani gitu ya. Kemudian pengen dimengerti. Bayangkan kalau suaminya nggak paham atau istrinya nggak paham satu sama lain. Nah, akhirnya terjadi apa? Tidak lagi saling mencinta. Tapi kalau kita paham, insya Allah ya. Kemudian pendidikan, nih perhatikan ya. Ini komunikasi seorang istri dengan memahami pendidikan. Sekali lagi Bunda ulang-ulang ya, bisa jadi pendidikan istri itu lebih tinggi gitu ya, doktor atau dokter, sementara pasangannya bisa jadi hanya sekedar lulusan dari aliyah atau SMA ya, sederajat STM, tapi beliau punya keterampilan, punya keahlian, akhirnya ya beliau bisa dalam segi finansial ya bisa lebih dari pasangannya yang satunya yang memiliki gelar yang lebih tinggi gitu ya. Anggaplah istrinya dokter, dokternya dokter umum. Ya kalau dokter umum kan kalau kita berobat ke 24 jam itu dokter dihargai cuma berapa? 20.000. Sedangkan biaya sekolahnya berapa? Wah itu luar biasa. Ya orang tua bisa jual tanah, bisa jual rumah ya untuk membiayai anaknya. Nah itu harus paham. Maksudnya gimana? Ya si istri paham kepada suami yang mungkin kalau ngomong kurang nyambung gitu. Tapi kalau cari duit itu keren gitu. Si suami harus paham. Karena apa? Bahasa komunikasi istri itu dengan bahasa apa? Bahasa akademis. Nah kalau begitu aduh nyaman deh, semuanya berdasarkan cinta karena Allah. Kemudian kepribadian yang berbeda-beda juga ya, itu pasti ini harus mendalaminya lebih dalam lagi. Nanti akan kita lihat ya kepribadian-kepribadian seperti apa. Yuk. Oke, Mas Farhat, insya Allah ya kalau semuanya bisa kita pahami, budaya-budaya, next lagi ya, kemudian urutan kelahiran ya, itu dipahami juga, tingkat pendidikan ya, dipahami juga, insya Allah semuanya ya itu akan saling mengerti ya. Kepribadian ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang tengah-tengah gitu ya. Nah itu semuanya harus terus kita pelajari, kita pahami. Nah wadah magnet rezeki for family ini yaitu bisa dijadikan wadah kita belajar. Nah insya Allah ya, kesimpulannya komunikasi yang saling memahami adalah kunci keharmonisan dan kebahagiaan keluarga ya. Silahkan diketik ya sebagai kesimpulannya ya, komunikasi yang saling memahami adalah kunci keharmonisan dan kebahagiaan keluarga ya. Kalau suami sukanya petek, kita pahami, kita suguhkan peteknya, nggak apa-apa. Istri tinggal sikat kamar mandi, apa susahnya sih? Pasti semuanya mudah kalau kita dasari dengan cinta karena Allah ya. Cinta kepada pasangan itu cinta karena Allah. Nah insya Allah ya komunikasi ini akan terjalin dengan baik dan terus akan saling mencintai. Kalau komunikasi suami istri sudah harmonis, sudah saling mengerti, memahami, didasari dengan ilmu, anak-anak kita akan tenang, anak-anak kita akan bahagia. Kemudian kita orang tua akan dijadikan figur, public figure oleh siapa? Oleh buah hati tercinta gitu. Kalau Bunda Ucu suka nanya sama anak, gimana ibu? Ibu mah terlalu galak gitu ya. Wow, terlalu galak. Wah berarti ibu harus lebih lembut lagi. Nah jadi kita jangan enak aja. Nah, itu malah bukan komunikasi lagi nanti dengan buah hati.
Nah, tapi kalau kita udah terbiasa komunikasi dengan suami, dengan pasangan, suami dengan istri, dengan saling pengertian, maka insya Allah kebahagiaan keluarga akan dirasakan bukan hanya juga oleh anak-anak, tapi oleh ibu kita, oleh mertua kita yang ada di keluarga, yang ada di rumah kita, oleh mbak yang ada di rumah kita, oleh binatang peliharaan yang ada di rumah kita termasuk kucing. Nah, itu juga akan senang dengan hadirnya kita berkomunikasi secara mengerti dan saling menghargai. Nah, ya, bismillah. Itu sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat surgaku, ya insya Allah yuk kita praktekkan ya satu persatu, kita mengerti, tanya sama suami, anak apa biasanya kebiasaannya apa, budayanya seperti apa, kalau di Makassar budayanya seperti apa, kesukaannya apa, tanya sama mamahnya ya. Nah itu kalau saling mengisi seperti itu, wah tangki cintanya saling terpenuhi. Insya Allah bahagia ya sampai surga. Itu mungkin ya gimana di sini kira-kira ada manfaatnya? Coba siapa yang merasakan manfaatnya dari sharing ilmu terkait komunikasi cinta suami istri? Gimana? Alhamdulillah kata Bu Peti, luar biasa, terima kasih, alhamdulillah, hadza min fadli Robbi ya. Mudah-mudahan Bunda Ucu doakan sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini keluarganya semakin sakinah, semakin mawadah, warohmah, anak-anaknya juga semakin bahagia sehingga kebahagiaannya akan menghantarkan kesuksesan buah hati kita di masa yang akan datang penuh dengan keharmonisan ya. Itu saja mungkin dari Bunda Ucu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terus belajar karena insya Allah dengan semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak peluru atau senjata yang bisa kita keluarkan di saat kita membutuhkannya. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kita saling mendoakan supaya kita tetap bahagia. Demikian dari Bunda Ucu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.